Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilhu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh kepengurusan Masjid Baitul Amin, juga yang kita takzimi Bapak Ustadz Haji Fahrul Razi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Baitul Amin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini di rumah Allah yang sangat indah dan mulia ini, sungguh banyak nikmat yang kita rasakan, nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Tentunya yang paling kita rasakan pada subuh ini, Allah memberikan nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat hadir dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarganya, sahabatnya, juga termasuk kita semua yang insyaallah di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan kuliah subuh, yaitu jadwal saya di hari Senin subuh. Saya ingin bertanya kepada kita sekalian, yang beberapa hari ini kita tentang masalah solat, namun ini juga ada hubungan dengan masalah solat. Suatu pertanyaan yang perlu kita jawab, karena ini kebiasaan kita, bahkan sudah kita lakukan setiap waktu, tetapi kadang-kadang kita mengerjakan itu tidak tahu siapa yang memerintahkan pekerjaan itu. Pertanyaannya, Bapak dan Ibu, siapa yang memerintahkan kita untuk berwudu? Apakah Allah atau Rasulullah? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Ibu, siapa yang memerintahkan kita untuk berwudu? Bapak juga nak ditanya, siapa yang memerintahkan kita untuk berwudu? Siapa, Pak? Ibu?
selama ini kita melaksanakan pekerjaan tapi tidak tahu siapa yang memerintahkan. Kalau di kantor yang memerintahkan atasan kita. Tetapi ketika kita sholat, kita berwudu, yang memerintahkan berwudu itu adalah Allah. Nah, mulai kita agak bingung. Ini yang selama ini kita tidak tahu siapa yang memerintahkan kita berwudu ini. Waktu sholat kita berwudu, ya. Nawaitu raf'al hadasil asghari fardu lillahi ta'ala, berwudu. Tapi tidak tahu siapa yang memerintahkan berwudu itu. Jawabnya Allah. Apa dasarnya ketika kita menjawab yang memerintahkan berwudu itu Allah? Dasarnya yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Kalau selama ini kita berwudu, ikut berwudu, bacaan wudu benar, tapi siapa yang memerintahkan kita berwudu itu? Kadang-kadang kita sendiri tidak tahu siapa yang memerintahkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan menunaikan salat, kata Allah, yang pertama, faghsilu wujuhakum, yaitu basuhlah mukamu atau basuhlah wajahmu. Artinya apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan melaksanakan salat, baik itu salat fardu 5 waktu atau fardu ain, fardu kifayah atau salat-salat yang lain, bahkan membaca Al-Qur'an pun kita dianjurkan untuk berwudu. Faghsilhu wujuhakum, faghsilhu wujuhakum, kata Allah. Maka basuhlah wajahmu. Oleh sebab itu terbentuklah yang namanya rukun wudu. Kemudian kata Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah kedua tanganmu mulai dari telapak tangan sampai siku-sikunya. Jadi itu yang wajib kita lakukan. Kemudian kata Allah, wamsahu birru'usikum, basuhlah yaitu sebahagian kepalamu. Seperti kita berwudu biasa, kita basuh kepala kita itu sebagian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh sebab itulah ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam itu berwudu punya rukun yaitu 6. Yang pertama, innama a'malu binniyah. Yang pertama itu niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua belah tangan sampai siku-sikunya.
kemudian membasuh sebagian kepala, selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Tertib itu artinya berturut-turut, yang duluan, yang belakangan. Maksudnya tertib di sini Bapak dan Ibu diawali dengan niat, diakhiri dengan tertib. Tertib artinya yaitu berturut-turut. Jangan berwudu kita kaki duluan, baru yang terakhir membasuh wajah. Berturut-turut itu diawali dari wajah kita, dari tangan kita, dari ubun-ubun kita, kemudian diakhiri dengan kaki. Itu yang wajib. Belum lagi ditambah yang sunah-sunahnya 10, banyak. Kemudian gerakan-gerakan kita itu salasa. Ya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali, ubun-ubun 3 kali, dan sebagainya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ketika wudu ini menjadi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya wudu itu penting. Syarat sahnya salat yaitu wudu, tidak dipilih-pilih. Kalau salat fardu harus berwudu, misal salat sunat tidak wudu tidak masalah. Artinya apa? Yang namanya wudu itu, ya, tidak ada yang dipilih-pilih. Nak solat mayat kita berwudu, solat fardu ain kita berwudu, solat sunat kita berwudu, baca yasin kita berwudu. Karena apa? Jelas kata Allah, la yamassuhu ilal mutahharun. Jangan disentuh sebelum taharah. Artinya kalau kita baca yasin, kita juga harus wudu. Baca yasin itu Quran. Ya. Ini kalau diundang, Assalamualaikum Pak, lepas maghrib kita yasinan di rumah si A, Bapak diundang. Judul daripada undangan itu baca ya. Artinya apa? La yamassuhu ilal mutahharun. Ini tegas. Karena apa? Karena kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Artinya apa? Artinya Quran itu adalah Allah yang menurunkan. Kita memelihara Quran itu dengan baik. Sama nilainya ketika kita sholat. Diawali dengan berwudu. Wudu itu diperintahkan Allah. Karena ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling utama, kalau ibadah-ibadah yang lain Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, tapi salat Allah langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya salat itu sangat penting. Tak berwudu, salatnya tak sah. Ya, salatnya tidak sah. Jangan kita main-main dengan masalah wudu. Ya, kalau kita ragu, lebih baik kita berwudu daripada ragu-ragu. Aku tadi sudah wudu, tapi sudah lama. Ya, lebih baik kita berwudu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh sebab itulah, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah itu ketika kita berwudu kita menggunakan air, beda dengan tayamum.
Air yang digunakan itu air laut boleh, air sungai boleh, air salju boleh, ya, air sumur boleh, air hujan boleh. Jadi jumlahnya ada tuh 7 yang suci lagi mensucikan. Berbeda dengan misalkan air yang pembagian air. Yang pertama air mutlak. Air mutlak itu Bapak dan Ibu air yang asli, air yang bersih, air yang suci dan mensucikan. Kemudian air musammas. Air musammas itu air yang makruh. Contohnya air yang terpanas karena matahari. Rasul melarang Fatimah anak beliau untuk berwudu dengan air musammas. Karena apa? Kadang-kadang ya muka atau wajah akan terdapat penyakit dari air yang terkena matahari langsung. Kemudian air najis. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Oleh sebab itulah ya, karena wudu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 tadi, maka wudu itu patut kita jaga dengan baik, jangan asal-asalan. Jadi segala sesuatu pekerjaan kita disunahkan untuk membaca basmalah. Kalau kita tidak baca basmalah ketika berwudu, cuma batas wudu itulah ya yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tetapi ketika kita baca basmalah sebelumnya, seluruh anggota tubuh kita ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh sebab itulah ya, berwudu itu adalah sangat penting. Kita nak solat jenazah berwudu dulu, walaupun solat jenazah itu ada keringanan-keringannya. Keringanan yang bagaimana? Karena ini fardu kifayah, keringanannya kalau kita tidak punya wudu, lebih baik kita tidak solat asal ada yang lain menyolatkannya. Ya. Kalau yang lain sudah solat, ya, kalau kita merasa tidak punya wudu, lebih baik kita tidak ikut, karena tidak terlibat dosa. Ada keringanannya. Tetapi beda dengan fardu ain. Fardu ain yaitu kewajiban untuk diri kita masing-masing. Jadi jangan mentang-mentang kita pengen sholat nian, padahal air ada, ya tidak sah kita sholat itu. Karena apa? Karena dalam agama ini la ikraha fiddin, agama itu tidak maksakan. Artinya apa? Kalau kita tidak sanggup berwudu dengan air, tayamum. Syaratnya apa tayamum itu? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat tidak ada air. Kemudian memang kita diponis oleh misalkan medis supaya jangan kena air. Kalau kena air, sakit kita akan kambuh. Tapi pada waktu-waktu tertentu. Ya. Bagaimana ketika kita sudah tayamum, tapi kita nampak ada air? Tayamumnya batal. Ya. Tayamumnya batal karena kita tadi sudah cari air, tidak ketemu air, sudah kita tayamum, tahu-tahu ada air. Ya, jadi tayamumnya batal, langsung dipakai wudu. Ya. Itu. Oleh sebab itulah
ketika kita melaksanakan ibadah solat diawali dengan berwudu. Berwudu itu bukan sembarangan, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memerintahkan Allah, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melaksanakan solat, ya, melaksanakan wudu adalah hal yang merupakan kewajiban kita. Jangan sampai lalai gitu. Ya. Jangan sampai lalai kita berwudu. Ya. Oleh sebab itu dikompilasikan rukun wudu itu ada 6. Dimulai dari niat, diakhiri dengan tertib, berturut-turut. Yang duluan sama dengan solat, ya. Solat juga ada rukun solat, bilangannya 13, ya. Dimulai dari niatnya, diakhiri dengan salam, ya. Jadi tidak boleh misalkanlah sudah niat mendulukan sujud baru ruku, misalnya. Nah, sama dengan kita berwudu. Berwudu itu ada tatanan-tatanannya. Dimulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala, membasuh kaki, dan yang keenam tertib, ya. Apa? Nanti dulu, ya. Nah, kalau tayamum itu letakkan kedua telapak tangan kita itu pada tanah atau debu yang bersih, ya. Nah, cuman jangan ditekannya, ya. Cukup sederhana saja, digosok-gosok baru digosokkan ke wajah. Kemudian kedua tangan, ya. Nah, tidak seperti wudu. Kalau wudu itu sampai ubun-ubunnya kena. Tapi kalau tayamum cukup, ya. Begitu kita niat tayamum, letakkan kedua belah telapak tangan itu pada tanah yang bersih, yang kita perkirakan tanah itu tidak ada bekas-bekas daripada najis, ya. Kita letakkan, kemudian kita umbur-umbur seperti ini, baru kita usapkan kepada wajah kita, ya. Kemudian kepada tangan yang kiri dulu untuk tangan kanan, kemudian tangan kanan untuk yang bagian kiri, ya. Cukup sampai ini, ya. Nah, ya. Nah, itu kalau tayamum, ya. Nah, karena apa? Tanah itu adalah suci. Mana Pak Asep kalau di pesawat? Di pesawat itu tayamumnya cukup tempelkan di dinding pesawat. Ya, kalau pesawatnya misalkan bukan dari Linggau ke Jakarta, ada jadi kita tayamum. Dari Jakarta sampai ke Mekah sana. Waktu sholatnya kan sudah termakan 2 kali sholat, ya. Karena kalau dia langsung itu 9 jam. Kalau dia transit itu 13 jam. Ya, jadi memakan waktu 2 kali sholat. Tayamumnya cukup ditempelkan kan, ya. Nah, di dinding itu. Ya, walaupun mengkilatnya bukan main, tapi itu sudah dianggap ada untuk tayamumnya. Atau di jok depan kita tuh. Nah, ya. Nah, boleh. Ya. Apa? Bedanya ujungnya tayamum sama wudu, ya. Iya. Ya. Jadi niatnya nawaitu tayamum, ya. Cukup lillahi taala, ya. Karena kan dipermudah. Kita nyari air tidak dapat, kita tayamum, ya. Nah, tapi syaratnya tadi, ya,
Tayamum itu yang pertama sudah waktu sholat kita tidak ketemu dengan air. Yang kedua dalam kondisi sakit yang divonis dokter jangan dulu kena air. Ya. Itu. Jangan disengaja aku nak ini subuhnya aku tak berani mandi nak tayamum tak boleh. Harus berwudu, ya. Nah, silakan kalau nak bertanya. Kita sharing. Hah? Ya. Itu pembagian air, ya. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musammas, yang ketiga air yaitu mustakmal, yang ketiga air najis, ya. Apa yang keempat air najis. Air mutlak itu adalah air yang sempurna, ya, air suci dan mensucikan. Kemudian air musammas yaitu air makruh, ya, air suci tapi makruh untuk bersuci. Artinya apa? Boleh untuk bersuci, ya. Kemudian air mustakmal yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Contoh air mustakmal itu ketika kita berwudu, ya, kalau air wudu itu terkena dengan tubuh kita, air itu tidak sah lagi untuk berwudu, ya. Nah, kemudian sama dengan air mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air kelapa misalnya, ya. Itu boleh diminum, ya, tapi tidak boleh untuk berwudu. Nah, itu yang dimaksudkan suci tapi tidak mensucikan. Air najis sudah jelas, ya, air yang tidak boleh kalau mandi tidak boleh, kemudian berwudu apalagi tidak boleh, ya. Silakan kalau nak bertanya lagi. Kita lanjutkan sedikit saja. Nanya lah Bu, kalau selama ini kan kita sholat apa Bu, sudah tahu siapa yang merintah. Kalau Pak Ical dulu Komisi 10 dia ketuanya, dia merintah anak buah. Nah, berwudu ini siapa yang merintah? Nah, kita buka sekarang kan. Nah, tapi buka itu kita punya kunci. Kuncinya dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran. Kalau ditanya surah apa? Al-Maidah ayat 6. Kalau nak dilanjutkan banyak, ya. Wa in kuntum junuba fatahura. Kalau kamu junub kata Allah, maka bersuci. Itu sudah kelanjutannya. Tapi yang apa? Yang perintah untuk berwudu itu cuman sampai, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Kalau yang wa in kuntum junuban fatahura itu sudah melebar, ya. Kalau kita berjunub, ya, wa in kuntum safara, ya, kalau kita safari atau berjalan juga tayamamu, nah, ada di sana, ya, tayamum. Nah, kalau dalam perjalanan. Yang tayamum tadi bagaimana? Ya, itu kalau di pesawat tidak boleh. Di pesawat itu kita main banyu, Pak, ya. Nah, tempelkan, ya. Ayo Bu, cukup apa? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Yang mana ini Ibu nanya? Nah, jadi tik-tik juga, jadi dua. Bapak ini dulu. Ayo Pak. Dalam aturan wudu itu mencuci tangan dari ujung jari sampai ke sini. Nah, dari ujung jari
itu situasi dan kondisi, Pak ya. Kalau kita memang perintahnya dimulai dari jari itu sampai ke siku. Kalau kita makai apa? Makai alat seperti keran. Kalau kita tidak punya alat boleh, Pak. Dari sini duluan sampai ke bawah boleh. Ya. Tidak masalah. Yang penting siku ini basah. Kalau kita cuma pakai cebok, Pak, tidak baca macam ini, Pak. Nah, boleh, ya. Tapi kalau pakai keran, usahakan, Pak. Nah, ya, ya, ya. Jadi kalau itu situasi namanya, Pak, situasi dan kondisinya bagaimana. Ya kalau kita ngambil pakai ember, kita kan tak boleh pakai tangan, pakai cebok, ya. Jadi kalau pakai cebok, kalau begini singku, Pak, bahasa galau baju kita, boleh dari sini, ya, boleh. Ya silakan. Mama Pak tadi, Pak? Hah? Ibu. Ya. Ibu berwudu maka air tekmon yang panas, ya. Nah, panas di sini Bapak dan Ibu bukan panas yang terbuka. Maksud air musamas di sini yaitu air yang terbuka. Misalkan air itu di tanah disemprot oleh matahari. Kalau pakai tekmon tidak masalah. Ya. Nah, tekmon kan tertutup, ya. Ada payungnya, masalah tutupnya kan. Yang dimaksudkan musamas di sini, musamas adalah air yang tersemprot langsung oleh matahari, ya. Itulah yang mengadakan Rasul melarang, ya, Fatimah untuk berwudu pada air musamas itu karena akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau pakai tekmon, ya, pakai apa, tawar, itu tidak masalah. Sudah ada penutupnya walaupun dia hangat, ya. Ya, Bu. Jadi boleh. Sedangkan air musamas yang kena matahari pun boleh, ya, boleh untuk berwudu, tapi makro, ya. Bukan tak boleh yang kena panas langsung itu makro, artinya masih boleh, ya. Itu. Mana, Bu, paham tak? Jadi air yang di atas itu kan di tekmon atau pakai apa, water tower, ya, boleh, ya. Yang tidak boleh itu air yang apa, menggenang tapi disemprot langsung oleh matahari sampai panas. Bukan tak boleh, boleh tapi makro, ya. Cukup.